Allah tidak mau kita mati, tetapi Ia mau kita hidup. Bacaan dari kitab Yehezkiel bab 18 ayat 21 sampai dengan 23. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Pada waktu Kardinal Jean-Marie Luttiger, Uskup Agung Emeritus di Parigi dan sahabat Paus Yohanes Paulus II pada bulan Desember 1993 membuka proses penggalian kudus dari seorang yang bernama Jacques Fes, mengundang banyak kritik dari berbagai pihak. Mengapa? Karena Jacques Fes adalah seorang penjahat kelas kakap yang telah membunuh seorang polisi di Prancis dan yang telah melakukan banyak skandal dan kejahatan. Orang-orang lalu berkomentar, masakan seorang penjahat mau digelarkan santo? Tidak masuk akal bagi orang-orang yang mengetahui betapa jahatnya orang itu. Kardinal menjawab kritik tersebut demikian. Di hadapan Allah, tidak ada yang hilang secara definitif atau tetap. Tidak juga ketika masyarakat menghukumnya. Saya berharap Jacques Fes suatu hari akan digelarkan kudus atau santo. Ini akan memberi banyak pengharapan kepada mereka yang dinistakan, dianggap tidak dapat diperbaiki dan hilang selamanya. Jacques Fes mengalami pertobatannya di penjara. Pada awal dari 3,5 tahun di dalam penjara. Ia tidak mau mendengar orang berbicara tentang Allah. Setelah pertobatannya ia mengatakan, selama 6 atau 7 tahun saya menjalani hidup tanpa Allah, penuh dengan egoisme dan perasaan tidak peduli. Saya waktu itu belum bisa mencintai. Waktu mendengar orang berbicara tentang Allah, saya selalu menjawab, dongeng yang indah, pengharapan untuk orang-orang yang menderita. Agama adalah untuk para budak dan orang-orang yang ditindas. Kepada Pastor De Voyot, Jacques Fes menjawab dengan kasar, saya bukan orang beriman, itu tidak masalah. Kemudian ia menulis, setelah 1 tahun di dalam penjara, suatu malam, sedang saya berbaring di tempat tidur, dengan mata terbuka dan merasakan suatu penderitaan yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Suatu seruan yang memilukan timbul dalam hatiku. Allahku, tiba-tiba ada angin keras berhembus, tidak tahu dari mana datangnya. Roh Tuhan terasa memegang leherku erat-erat. Ini bukanlah suatu bayangan, karena saya merasakan benar-benar keringatku disumbat dan semangat baru masuk dalam diriku. Sejak waktu itu, saya mulai percaya dengan sepenuh hati, dan kepercayaan itu tidak pernah meninggalkan saya lagi. Rahmat Tuhan masuk dalam diriku, dan aku dipenuhi dengan kegembiraan yang besar. Dan tetapi lebih lagi, aku merasakan hatiku dipenuhi dengan damai. Inilah mulainya pertobatan dari seorang pendosa besar, dan sesudah itu ia hidup benar-benar suci. Ia dihukum mati pada bulan Oktober 1957. Sepanjang malam ia menulis pada buku hariannya yang sudah dia mulai 2 bulan sebelumnya, untuk meninggalkan sebagai wasiat yang berharga untuk putrinya yang bernama Veronique. Di buku hariannya itu kita dapat membaca, Yesus berjanji untuk membawaku langsung ke surga. Mataku terarah pada salib, dan pandanganku terarah pada luka-luka penyelamatku. Ia mengulanginya tanpa henti. Aku melakukannya untukmu. Gambar ini ingin saya simpan sampai akhir.
Sebab jika dibandingkan dengan apa yang diderita Tuhan, penderitaan yang aku tanggung sangat sedikit. Aku menunggu cinta. Dalam 5 jam lagi, aku melihat Yesus. Selama menunggu eksekusi di dalam kamarnya, dia mengalami sakrat maut sebagai suatu jiwa yang sudah dimurnikan. Ia menulis, jantungku berdetak keras dalam dadaku. Santa Perawan Maria, tolonglah aku. Aku mengalami semua kepahitan pada waktu ini. Buku hariannya ditutup dengan kata-kata ini. Santa Perawan Maria, tolonglah aku. Selamat tinggal, tetaplah baik. Tuhan memberkati. Pada jam 5.30, tibalah waktunya ia dihukum mati. Ia ditemui sedang berlutut dan berdoa di samping tempat tidurnya. Pucat tetapi tenang. Ia mengaku dosa terakhir kalinya dan menerima komuni kudus. Waktu ia dibawa di depan alat yang digunakan Algojo untuk memenggal kepalanya, ia minta salib dan menciumnya lama dan mendalam. Setelah meminta ampun kepada semua, ia meletakkan kepalanya pada alat pemenggal kepala itu dan berseru, Tuhan, jangan meninggalkan aku. Jadi, siapapun kita, datanglah pada Tuhan. Seberdosa apapun kita, Tuhan ingin kita tetap hidup. Ia tidak mungkin mati untuk selamanya. Berdoalah mohon pertobatan untuk diri sendiri dan untuk semua orang berdosa.